Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farouzak Al-Amin dengan NPM 22110211125. Baik, di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas akhir dari mata kuliah Ekonometrika 2 dengan bertemakan yaitu menggunakan aplikasi Stata, mengolah data uji stasioneritas di aplikasi Stata. Nah, baik, di sini saya akan menunjukkan dulu data yang saya gunakan. Ini adalah data yang akan saya uji stasioneritasnya, yaitu data time series ya. Di sini ada sekitar 13 tahun atau 12, dan di sini untuk variabel y-nya itu ini variabelnya itu pertumbuhan GDP, dan untuk X2-nya itu pengangguran dalam bentuk persen, dan X1-nya itu pengangguran dalam bentuk persen, X2-nya itu tingkat inflasi. Baik, jadi untuk negaranya itu yang saya analisis adalah negara Indonesia dengan disimbolkan angka 1. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi Statanya. Tapi sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan file yaitu untuk uji stasioneritasnya. Jadi saya langsung buka saja aplikasi Statanya. Nah, di tampilan seperti ini saya langsung masuk ke dofile saya, yaitu di bagian sini. Saya masuk ke dofile-nya, lalu saya Ctrl A atau copy, dan saya masukkan ke Stata yang udah saya buka tadi. Nah, di bagian sini saya Ctrl V. Baik, jadi di sini kita akan menguji kestasionaritasan data. Sebelumnya kita langsung saja clear all, set more, dan capture log close. Sampai sini kita Ctrl D, dan di sini kita coba untuk log usingnya kita ubah menjadi video ya, menjadi tugas video, tugas Ecomed, tugas Ecomed video. Baik, setelah itu kita Ctrl D, dan di sini udah masuk nama tugasnya yaitu tugas Ecomed video. Baik, lanjut kita memanggil data, sesuaikan dengan alamat yang udah kalian setting. Maka akan muncul seperti ini. Di sini sedang memanggil data atau mengetahui letak datanya. Setelah itu kita panggil datanya bentuk Excel, yaitu seperti ini. Ctrl D, dan untuk melihatnya kita coba untuk lihat bro. Nah, datanya udah masuk dan tidak ada yang merah, jadi insya Allah aman. Yaitu satu artinya Indonesia, Y itu pertumbuhan GDP, X1 itu pengangguran dalam bentuk persen, X2-nya itu tingkat inflasi. Oke, kita keluar. Data udah aman, kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah itu untuk mengesave dalam bentuk data DTA, kita pilih yang save ecomed.dta replace ini. Nah, udah, kita langsung saja melakukan tes di variabel tahun atau tes tahunnya. Kita klik Ctrl D, maka akan muncul seperti ini, yang mana artinya time variable atau variabel tahunnya itu dari tahun 2011 sampai 2013 delta unit 1. Oke, kita lanjut ke plot variabel. Kita uji di bagian variabel X1-nya dulu. Maka akan muncul seperti ini, variabel X1 observasi 13, main-nya seperti ini, standar deviasi dan minimum dan maksimum. Lanjut kita ke tes line X1. Maka akan muncul sebuah grafik yang menunjukkan X1 grafik vertikalnya itu X1 dan horizontalnya itu adalah tahunnya. Jadi dia akan semakin menaik ya di sini. Oke, kita simpen aja untuk gambarnya dalam bentuk PDF. Oke, kita tulis ini adalah grafik X1-nya. Kita simpen di tugas video. Oke, kita klik save.
Baik, sudah tersimpan, kita keluar lalu kita lanjut ke test line X1, Y-line-nya 38 ini. Kita Ctrl D. Maka bentuknya hampir sama juga, berarti kita tidak usah simpan ya. Lanjut kita ke Corellogram. Kita cek di X1-nya dulu. Maka akan menunjukkan seperti ini ya, teman-teman. Oke, lanjut kita ke metode formalnya. Nah, kita untuk mengecek data itu stasioner atau tidak, kita klik aja seperti ini, lalu Ctrl D. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita coba di sini untuk nilai Z-nya belum ada, kita coba yang bawahnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data saya ini tidak stasioner. Kenapa? Karena tes statistiknya itu lebih besar daripada critical value, yaitu minus 3,00. Jadi, kalau misalnya ingin stasioner, data tes statistiknya itu harus lebih kecil daripada minus 3,00 ini, dari critical value 5% ini. Jadi data saya ini tidak stasioner. Kita lanjut ke augmented DF. Kita klik D. Maka akan muncul seperti ini. Ini adalah tabel regresi yang artinya menunjukkan hubungan-hubungan antara variabel. Klik lagi dan sama, kita juga lagi. Nah, oke, kita lanjut ke tanpa konstanta. Seperti ini tabel regresi, dan di sini menunjukkan di key foldernya di sini belum stasioner juga, yaitu minus 166 dengan minus 1950 ini. Berarti kan lebih kecilan yang critical value-nya ya daripada tes statistiknya. Oke, kita lanjut ke sini. Kita Ctrl D, muncul seperti ini tabel regresi, dan kita lakukan uji Philip Perron. Terus D, maka akan muncul seperti ini. Sama, untuk ininya belum stasioner juga. Untuk trennya di sini juga datanya stasioner ya kalau dilihat dari tes statistik ini. Yang ZRHO ini minus 14. Di sini minus 17, berarti kan lebih kecil. Dan ini juga ZT-nya itu kalian bisa lihat minus 6 dan minus 3.600. Itu tandanya stasioner. Terus lagi bagian sini untuk ke stasionernya tidak ada atau non stasioner. Baik, mungkin itu ya yang bisa kita cek atau kita uji dalam stasioneritas. Nah, ini ada beberapa contoh variabel yang tidak stasioner. Nah, kita bisa menggunakan sebuah data dengan bentuk DTA. Tadi kan kita udah ngubah DTA, berarti kita tinggal running aja ya. Di sini kita klik ini, Ctrl D, terus kita bisa melihat tes tahunnya, Ctrl D, tes tahun. Sebenarnya sama saja, cuman di sini jika data itu yang tidak stasioner, kita bisa menggunakan yang ini. Nah, seperti ini. Tes statistik. Nah, di sini karena tadi kan itu tidak stasioner, kita bisa lihat kalau kita menggunakan ini, maka sama saja sebenarnya. Ini juga menunjukkan tidak stasioner karena kan di sini minus 0,797 dan critical value-nya itu minus 7,950. Artinya di sini critical value-nya itu lebih kecil daripada lebih kecil daripada tes statistik. Yang tadi itu kan bagian sini. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini juga tes statistiknya. Kita coba tes trend. Nah, sama saja ya untuk hasilnya.
menunjukkan bahwa ketidakstasioneritasan. Oke, kita tes line juga biar lebih jelas. Nah, jadinya seperti ini. Baik, langsung saja kita ke tes tahun jika diperlukan ya. Sama saja yang tadi. Oke. Lalu kita save. Sebelum kita save, kita lanjut ke variabel kedua yaitu x2-nya. Nah, caranya di sini kita langsung saja ubah di bagian plot variabel ini menjadi x2. Ini juga x2. Baik, kita jalankan atau kita Ctrl D. Nah, maka muncul seperti ini. Oke, kita save dulu aja gambarnya yaitu di sini sebagai grafik X2. Kita pilih format PDF dan kita simpan. Oke, kita lanjut. Ini juga sama sebenarnya. Ini kita ubah juga X2, kita uji di bagian X2. Sama, kita keluar aja, kita klik di sini, kita lanjut X2. Akan muncul seperti ini. Dan kita lanjut ke uji stasioneritasnya. Jangan lupa di sini kita diubah menjadi 2 ya. Kita coba untuk Ctrl D. Oke, seperti itu. Kita juga di sini. Ctrl D. Itu kita lanjut ke argumen df. Rect 2 Ctrl D. Kita lanjut lagi. Ctrl D. Nah, ini bisa kita lihat ya, datanya itu belum juga stasioner. Harusnya data ini tuh lebih besar daripada lebih kecil daripada critical value-nya. Kita lanjut di sini yaitu x2. Ctrl D. Oke, kita lanjut lagi, kita ubah. Ctrl D. 2. Ctrl D. Kita lanjutkan yaitu uji Philipron 2. Kita lanjut lagi. Maaf, 2. Kita langsung saja ya biar cepat. Ctrl D. Oke, jadi itu hasil uji Philipron-nya. Sini bisa kita lihat juga ya, belum juga stasioner. Nah, untuk yang variabel yang tidak stasioner sama sebenarnya, nanti hasilnya ini juga bisa langsung kita running, tapi karena di sini udah seperti ini, kita langsung saja untuk save. Nah, untuk save-nya di sini kita perhatikan di bagian sini ya. Di sini harus sesuai dengan yang kita gunakan tadi. Oke, berarti tadi kan namanya doc video. Kita coba untuk copy bagian ini. Karena harus sama, kalau enggak dia tidak kesimpan. Oke, kita tuliskan di sini. Kita coba paste. Baik, itu kita langsung save aja yaitu Ctrl D. Sudah tersimpan, kita baik. Jadi di sini kita langsung saja nih ada tugas Ecomet video, kita buka hasilnya dan kita coba untuk lihat ya guys. Nah, ini adalah hasilnya.
Nanti kita akan buat lebih ringkas di interpretasinya. Oke, jadi sekian. Semoga tugas ini bisa mendapatkan nilai yang terbaik, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.